Halo Halo baby. baby. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Baik semua kan? Sehat semua kan? Ya, sayang sekali ya kita belum bisa ibadah bareng, ketemuan bareng pada pagi hari ini. Tapi jangan khawatir karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Yang penting adik-adik semua tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, dan jangan keluar-keluar rumah. Yuk, mari kita mulai ibadah ini. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau telah memperbolehkan kami beribadah bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Meskipun pada hari ini kami hanya bisa bertemu via online ya Tuhan, tapi kami tetap bersuka cita ya Tuhan memuji nama-Mu. Berkati agar pada pagi hari ini kami bisa memulai ibadah ini dengan hati yang siap ya Tuhan, hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah dan bersuka cita atas nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, mari kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Kakak Tasya dalam berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 29. Kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 29. Sudah dapat adik-adik? Kita baca bareng-bareng ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya, yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, Kakak Tasya punya satu cerita nih tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kira-kira adik-adik pada tahu nggak sama 3 tokoh itu? Kalau nggak tahu, yuk ikutin kakak ya lagi cerita. Suatu hari, Raja Nebukadnezar mengalami mimpi yang sangat aneh sehingga membuat dia sangat gelisah. Akhirnya, dia memanggil semua orang pintar dan ahli sihir yang ada di kerajaan Babel.
Tetapi tidak ada satupun orang yang di dalam kerajaan Babel tersebut mampu mengartikan dan menjelaskan apa sih mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Dengan bantuan dari Tuhan, Daniel mampu menjelaskan dan mengartikan isi dari mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Isi dari mimpi tersebut adalah Raja Nebukadnezar melihat sebuah patung yang sangat besar yang terbuat dari berbagai bahan pembuatan patung. Kepalanya terbuat dari bahan emas tua, dada dan tangannya terbuat dari perak, sedangkan bagian paha hingga kaki bawahnya terbuat dari besi dan sebagian tanah liat. Tapi nih adik-adik, patung tersebut akhirnya bisa dirobohkan oleh sebuah batu yang entah datang dari mana, dan batu tersebut pun berubah menjadi sebuah gunung yang sangat besar. Kira-kira arti dari mimpi tersebut apa ya adik-adik? Arti dari mimpi tersebut adalah kerajaan yang ada di dunia dan kerajaan Allah. Kerajaan yang ada di dunia sendiri akan hancur dengan sendirinya dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Tetapi pada suatu saat nanti kerajaan Allah akan datang ke dunia dan kerajaan Allah akan kekal sampai selama-lamanya. Mendengar dari kisah tersebut, Raja Nebukadnezar tentu sangat takut adik-adik karena dia takut sekali kalau kerajaannya akan hancur. Akhirnya Raja Nebukadnezar menyuruh pasukannya untuk membangun sebuah patung yang sangat besar. Patung itu adik-adik terbuat dari emas tua, sama seperti yang dikisahkan oleh Daniel dalam cerita tersebut. Tinggi dari patung itu adik-adik adalah 60 hasta. Kalau dikonversikan ke ukuran sekarang, kurang lebih sekitar 27 meter adik-adik. Wah, besar sekali bukan? Raja Nebukadnezar menyuruh semua bangsa Babel untuk menyembah patung tersebut. Ada hukumannya loh untuk orang-orang yang melanggar perintah raja tersebut. Hukuman yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar adalah memasukkan orang-orang tersebut ke dalam sebuah perapian yang sangat besar dan ditonton oleh semua orang yang ada di lapangan tersebut. Serem banget kan? Tapi ternyata adik-adik ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung tersebut. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja yang melihat mereka bertiga tidak mau menyembah patung tersebut langsung memanggil mereka bertiga ke hadapannya. Raja Nebukadnezar pun menanyakan apa alasan mereka tidak mau menyembah patung tersebut. Jawaban dari mereka bertiga sangat bagus loh adik-adik. Mereka menjawab kalau mereka tidak mau menyembah Allah lain selain Allah yang mereka sembah. Raja pun semakin marah mendengar perkataan tersebut dan meminta para pasukannya untuk menaikkan panas dari perapian tersebut. Sudah panas, tambah panas lagi adik-adik. Wah, gimana ini Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tapi mereka tidak sedikit pun takut terhadap perapian tersebut. Meskipun para pasukan yang mengirim mereka ke dalam perapian tersebut mati karena kepanasan, tetapi mereka bertiga tetap dimasukkan ke dalam perapian. Anehnya adik-adik, di dalam perapian tersebut, mereka bertiga malah berjalan-jalan dengan bebas loh. Raja Nebukadnezar pun melihat sebuah keanehan lagi. Bukankah tadi ada 3 orang yang dimasukkan ke dalam perapian tersebut? Tapi kenapa yang aku lihat ada 4 orang? Coba kita lihat adik-adik ya. Ada 1, 2, 3, 4. Wah, kok ada 4 orang jadinya ya? Raja pun semakin melihat ke dalam perapian tersebut dan melihat bahwa salah satu dari antara mereka berempat sosoknya seperti seorang anak dewa. Raja yang melihat kejadian tersebut langsung memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari perapian tersebut. Mereka bertiga pun keluar dari perapian tersebut. Tapi yang anehnya adik-adik, tidak ada satupun tanda-tanda kebakaran dalam tubuh mereka. Bahkan rambut dan pakaian mereka pun juga nggak bau kebakaran adik-adik. Raja yang melihat kejadian tersebut akhirnya mengakui kehebatan dari Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan sendiri sangat berkuasa dibandingkan oleh raja manapun yang ada di dunia ini. Pada akhir cerita, akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kekuasaan tertinggi oleh Raja Nebukadnezar di negara Babel. Tamat. Nah adik-adik,
Kira-kira adik-adik masih ingat nggak cerita sekolah minggu 3 minggu lalu? Kakak ingetin lagi ya, kisah 3 minggu yang lalu adalah kisah tentang Tuhan Yesus yang menenangkan badai di Danau Galilea. Sudah ingat kan? Cerita kali ini berkebalikan loh dari cerita tersebut. Kalau cerita Tuhan Yesus yang menenangkan badai adalah cerita di mana murid Yesus yang kurang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau di cerita kali ini adalah mengisahkan tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan kalau Tuhan akan menyelamatkan mereka dari segala macam musibah. Meskipun Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah diancam oleh Raja Nebukadnezar untuk dibuang ke perapian, tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap menyembah Tuhan mereka sendiri. Mereka sendiri percaya kalau Tuhan Allah yang mereka sembah akan menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala tersebut. Berkat dari kesetiaan mereka tersebut, mereka akhirnya diselamatkan oleh Tuhan dengan mengutus malaikatnya untuk berada di samping mereka ketika mereka dalam perapian tersebut. Wah, keren banget kan? Sama seperti kisah kita pada saat ini adik-adik. Di tengah masa pandemi corona ini, apakah kita masih memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus? Apakah kita masih percaya kalau Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita dan menyembuhkan semua orang-orang di dunia ini dari penyakit corona? Kira-kira kalian masih mau berdoa nggak untuk meminta Tuhan kesembuhan dan kekuatan kepada seluruh bangsa di dunia ini? Atau kalian sudah mulai lelah karena sampai sekarang penyakit corona nggak habis-habisnya di dunia ini? Kondisi pada saat ini digambarkan dengan perapian yang menyala-nyala tempat Sadrak, Mesak, dan Abednego dihukum. Kira-kira kalian tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan atau mulai menyerah nih? Ada yang mulai bosen di rumah, ada yang mulai nggak ada kerjaan di rumah, ada yang mulai jalan-jalan malah ke tempat lain. Nah, disitulah iman kita diuji adik-adik. Tuhan Yesus mau melihat seberapa besar sih iman adik-adik kepada Tuhan. Tapi iman sendiri itu apa, Kak? Nih, Kakak bacain ya. Dari Ibrani 11 ayat 1 dijelaskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan terus berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan penyakit corona dari dunia ini, kita juga meningkatkan harapan kita kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dengan itu, kita juga meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Tapi Kak, kita kan nggak pernah ke gereja lagi. Gimana caranya kita berdoa kepada Tuhan? Berdoa kepada Tuhan itu nggak hanya di gereja loh adik-adik. Tuhan akan selalu ada di sekitar kita meskipun kita tidak di gereja adik-adik. Tuhan ada di sebelahmu dan selalu ada di hatimu melalui Roh Kudus-Nya. Jadi kalian tidak perlu takut lagi kalau misalnya kalian merasa sendirian atau merasa musibah corona ini tidak selesai-selesai. Jangan pernah takut karena Tuhan selalu ada di samping kalian. Yang perlu kita lakukan adalah terus berpengharapan kepadanya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, sekarang saatnya kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat penyertaan Tuhan kepada kami pada pagi hari yang indah ini Bapa. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, meskipun kami belum dapat beribadah di gereja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini, sehingga setiap dari doa kami, setiap dari nyanyian kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang di surga, di sini kami berdoa khususnya untuk pandemik yang sedang terjadi di Indonesia ini Bapa. Tuhan yang melindungi segenap bangsa ini Bapa. Tuhan yang menyertai, menjagai kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun kami berada. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami, Tuhan yang menyertai pekerjaan dari kedua orang tua kami, Bapa yang di surga, Tuhan yang memberikan kesehatan untuk kedua orang tua kami Bapa. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, apapun yang mereka lakukan Bapa, di setiap pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang sertai. Bapa yang di surga, biarlah kami juga boleh menjaga diri kami sendiri Bapa, untuk selalu stay safe dimanapun kami berada.
Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk masyarakat, orang-orang yang terkena dampak langsung tidak langsung dari wabah ini Bapa. Biarlah Tuhan juga yang menjaga mereka, Tuhan yang melindungi mereka Bapa, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, mereka boleh selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pasien yang dalam perawatan dan juga penanganan. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang diminum. Biarlah itu semua boleh menjadi sumber kekuatan, sumber kesehatan, kepulihan untuk mereka Bapa, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk para medis yang bekerja, baik dokter, perawat, dan juga tenaga medis yang lainnya. Biarlah Tuhan yang memberikan kesabaran, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan untuk mereka Bapa. Tuhan yang menyertai mereka. Kami yakin dan percaya mereka sudah melakukan yang terbaik Bapa untuk melawan segala sakit penyakit ini Bapa. Dan biarlah Tuhan pandemi ini boleh segera berakhir sehingga kami semua boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk lebih lagi mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan, karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, di sini kami juga berdoa untuk kami yang sedang dalam masa pendidikan Bapa. Biarlah Tuhan yang menyertai pendidikan kami, biarlah Tuhan yang menyertai pelajaran kami Bapa. Biarlah setiap dari materi pelajaran yang diberikan oleh guru kami boleh kami ikuti dengan baik, boleh kami pahami dengan baik Bapa, sehingga meskipun dalam situasi yang seperti ini kami belum dapat belajar di sekolah, tetapi kami dapat dengan baik menerima pelajaran yang diberikan guru kami, dan kami boleh memberikan yang terbaik Bapa untuk pendidikan kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan yang memberkati setiap dari proses dan kegiatan yang dilakukan oleh gereja kami. Dalam hal ini adalah pembangunan, biarlah Tuhan yang menyertai apapun yang menjadi rencana dan rancangan Bapa, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Bapa yang di surga, terlebih dari semua itu, banyak dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan mau ampunkan, agar kami layak mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang siapkan persembahannya ya. Kita mau persembahan sambil memuji Tuhan dengan bernyanyi Kudaki-daki. Siap ya? Pasukan Kristus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita nyanyiin yang ayat keduanya ya. Siap ya adik-adik? Tuh, wah, ya. Ku terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka
dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, sekarang saatnya kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah setiap dari firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing, dan setiap dari doa dan persembahan kami, biarlah itu semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.